Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hardiana, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021, golongan 3, angkatan 30, dengan nomor daftar hadir 35 dari kelompok 4. Di sini, saya akan menjelaskan tugas 1, agenda 1, yaitu membuat mind map wawasan kebangsaan dan bela negara. Adapun gambar di samping adalah foto mind map yang sudah saya buat. Baiklah, di sini yang pertama saya akan menyampaikan tentang wawasan kebangsaan. Adapun definisi dari wawasan kebangsaan yaitu wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Jadi, dari definisi yang tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa wawasan kebangsaan tadi merupakan suatu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan di sekitar untuk mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah Indonesia demi terselenggaranya kehidupan yang bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, 6 titik penting sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Organisasi Budi Utomo. Organisasi ini didirikan oleh puluhan anak muda yang berkumpul di Aula Stovia pada tanggal 20 Mei 1908. Dalam pertemuan tersebut, mereka sepakat untuk mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Organisasi Budi Utomo. Selanjutnya, Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia atau yang biasa disingkat PI merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia ini telah menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Adapun Perhimpunan Indonesia ini diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan RN Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Selanjutnya, Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I ini merupakan suatu nama yang sebelumnya adalah suatu perkumpulan atau suatu kerapatan besar pemuda. Nah, dari kerapatan besar pemuda tersebut, mereka mengganti namanya menjadi Kongres Pemuda I. Hal tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 April 1926. Tidak berhenti di situ, Kongres Pemuda berlanjut pada Kongres Pemuda kedua, yaitu dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Selanjutnya, pada 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah penduduk Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Selanjutnya, pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuklah PPKI. Selanjutnya, 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila, terdiri dari 5 sila. Pancasila merupakan dasar negara, yang mana
hal ini, yang mana dasar negara ini digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Kemudian, yang kedua, Undang-Undang Dasar. Undang-undang ini berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara yang tertulis di lambang Garuda, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan yang terakhir, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, hal tadi sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Selanjutnya, jati diri bangsa Indonesia. Jati diri bangsa Indonesia yang pertama yaitu bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut juga dengan Sang Merah Putih. Kemudian, bahasa nasional. Bahasa nasional bangsa Indonesia yaitu bahasa Indonesia. Hal ini dinyatakan dengan resmi dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila. Dan yang terakhir, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan bangsa Indonesia yaitu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Selanjutnya, bela negara. Adapun definisi dari bela negara yaitu bela negara adalah suatu tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Kemudian, nilai dasar bela negara. Adapun nilai dasar yang ditanamkan dalam bela negara yaitu yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir, kemampuan awal bela negara. Implementasi ASN dalam bela negara. Implementasi fungsi ASN dalam wujud bela negara yaitu pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik. Kemudian, sebagai pelayan publik. Dan yang terakhir, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Salah dan hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.